Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan PPT terkait aplikasi biota laut sebagai bentuk penyampaian tugas yang diberikan oleh Dr. Apri Arisadi, SPI, MSI. Tema yang kami ambil berkaitan dengan rekayasa pakan. Judul jurnal yang kami ambil berkaitan dengan rekayasa ikan ruca sebagai mikropartikel untuk larva udang windu atau Peneus monodon sebagai pengganti pakan impor. Kelompok kami, kelompok 7A, terdiri dari Joda Dria Karisma, NIM 1803411000106, Muhammad Afan Mufti, NIM 1803411000055, saya sendiri, M. Hilal Bagaskelana, 1803411000040, dan Dian Maharani 1803411000060. Next. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pendahuluan pakan dalam budidaya perikanan. Budidaya perikanan memerlukan pakan yang baik dan dapat meningkatkan tingkat konsumsi. Karena ikan tidak akan mengalami pertumbuhan apabila pakan yang dikonsumsi kurang memadai sehingga mengakibatkan kesehatan ikan mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan pakan sehingga meningkatkan produktivitas ikan. Kedua, pakan mikropartikel sebagai pakan buatan. Pakan mikropartikel merupakan pakan berupa butiran yang terdiri dari matrik protein dan media suspens air. Ukuran pakan mikropartikel sendiri berdiameter antara 50 nm sampai 2,0 mm sehingga cocok digunakan sebagai pakan buatan, khususnya untuk larva ikan dan udang. Ketiga, kriteria pakan mikropartikel. Kriteria pakan yang dimaksud adalah kriteria dalam hal memenuhi standar pangan dan nutrisi dari biota perairan. Kriteria pakan mikropartikel meliputi komponen pakan mikropartikel harus ditentukan berdasarkan kebutuhan protein, asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan mikropartikel harus dapat didistribusikan. Dalam bentuk mikrokapsul, pakan harus dapat terdispersi dan terapung. Sedangkan untuk pakan yang disebarkan harus dapat tenggelam sampai dasar perairan. Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan bahan ikan ruca, yaitu ikan layur atau Triculus sp, dan telur bebek sebagai bahan pembuat pakan mikropartikel untuk larva udang P. monodon karena memenuhi kriteria yang ingin dicapai dalam pembuatan mikropartikel. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pakan yang digunakan untuk udang windu harus diperhatikan nilai gizi, bentuk, ukuran, serta jumlahnya. Kebiasaan pakan sesuai dengan umur udang. Menurut Jurnal CO 2005, larva udang pada stadium post larva 1-15 menggunakan pakan dengan ukuran partikel 90 UM sampai 250 UM, dosis 4-6 mg per liter per hari, dan pemberian pakan cukup 3% dari berat total larva dengan pemberiannya sampai 3 kali. Lalu yang kedua, materi pakan mikropartikel. Komponen nutrisi pakan mikrokapsul ditentukan berdasarkan kebutuhan protein, asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Protein dapat berasal dari daging cumi-cumi, daging kerang, telur ayam, susu skim, gelatin, albumin telur, jamur, dan daging ikan. Next. Lalu yang ketiga, biologi dan perkembangan udang windu. Habitat udang windu untuk melakukan pembenihan merupakan air payau yang berasal dari air laut bebas hama yang dicampur dengan air tawar. Udang bersifat nokturnal, artinya hewan aktif mencari mangsa pada malam hari. Bersifat kanibalisme, terutama dalam keadaan kurang pakan. Bersifat euriternal, yaitu tahan terhadap perubahan suhu, dan bersifat eurihalin yang berarti tahan terhadap perubahan kadar garam. Lalu yang selanjutnya, sintasan. Tinggi rendahnya nilai sintasan terhadap ikan dan larva udang bergantung terhadap konsumsi pakannya. Menurut Jurnal Sanjaya et al. 2009, dalam penelitian larva udang
monodon yang diberi pakan mikropartikel komersial dipelihara selama 30 hari tanpa dipuaskan nilai sintasan 47,50%. Dilakukan pemuasan selama 2 hari dalam 1 minggu, nilai sintasan 35,83%. Dipuaskan selama 3 hari dalam seminggu, nilai sintasan 20,83%. Dan perlakuan dengan sehari dipuasakan, sehari tidak dipuasakan, memperoleh nilai sintasan 12,50%. Penelitian tersebut menggunakan mikropartikel yang berisi ekstrak tubifex monodon selama 30 hari. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu perkembangan udang windu. Fase perkembangan larva merupakan faktor penting yang mempengaruhi kecepatan makan dan jumlah pakan dalam kolam pemeliharaan. Bila larva tidak kunjung memakan pakan, menyebabkan pakan kehilangan nutrien. Tetapi larva yang menerima pakan mikrokapsul buatan secara cepat, berarti larva menerima nutrisi penuh dari pakan tersebut dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan larva. Pakan yang diperoleh udang berfungsi sebagai energi yang digunakan untuk mempertahankan hidup, membangun tubuh dalam proses perkembangbiakan. Pemeliharaan udang biasanya dipantau, pertumbuhan dapat terjadi secara eksponensial. Laju pertumbuhan spesifik merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan udang. Penelitian larva udang windu diberi pakan mikrokapsul selama 21 hari memiliki laju pertumbuhan 5,91% per hari. Dengan perlakuan pemuasaan 2 hari dalam seminggu memberikan nilai laju pertumbuhan 5,20%, dan dengan perlakuan pemuasan sehari dan tidak dipuasakan sehari memberi nilai laju pertumbuhan 4,31%. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mencari teknologi pembuat mikrokapsul dengan bahan baku ikan layur atau Triculus sp dan telur bebek. Mengetahui laju pertumbuhan dan sintasan larva udang P. monodon yang diberi pakan mikrokapsul dengan bahan baku ikan layur Triculus sp dan telur bebek. Mengetahui laju pertumbuhan dan sintasan larva udang P. monodon yang diberi pakan mikrokapsul komersial atau impor. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan ikan rucah jenis layur atau Triculus sp sebagai bahan baku mikropartikel untuk pakan larva ikan maupun udang windu, sehingga diharapkan dapat menggantikan pakan impor yang harganya cenderung mahal dan sulit didapatkan. Next, metode. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian pada jurnal ini dilakukan pada tanggal 5 April 2010 hingga bulan September 2010. Dimulai dari pembuatan pakan mikropartikel selama 60 hari dan aklimatisasi larva udang P. monodon. Selanjutnya, pakan mikropartikel dilakukan uji laboratorium dan dilanjutkan dengan pengujian pakan mikropartikel terhadap larva udang windu. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan dan Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Sains dan Teknik Unsiut Purwokerto. Bahan dan alat. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian yakni akuarium untuk pemeliharaan sampel berukuran 40 x 30 x 30 sejumlah 24 buah. Timbangan analitik dengan tingkat ketelitian 0,0001 G, blender, mesin homogenizer termodifikasi dengan kompor listrik termometer air raksa, oven listrik, alat saring berukuran 100 UM sampai 300 UM, aluminium, hot plate, stirrer, kamera digital, dan mikroskop cahaya. Next, rancangan percobaan. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan, yakni RAL atau rancangan acak lengkap, yang disusun secara faktorial dan dilakukan ulangan sebanyak 4 kali. Faktor pakan meliputi pakan mikrokapsul komersial jenis HUEBP, produksi Cina, dan pakan mikrokapsul buatan,
Faktor interval waktu pemberian pakan diberi dari 3 taraf, antara lain 0 jam, 4 jam, dan 8 jam. Parameter penelitian meliputi pertambahan panjang atau P, WO atau pertumbuhan berat biomasa, dan sintasan atau SR. Selanjutnya, produk pakan mikropartikel. Proses produksi dimulai dari ikan layur, dibersihkan, dikuliti, dan dibuang lendirnya. Dilanjutkan dengan diambil dagingnya dan dihaluskan menggunakan mixer. Telur bebek dipecahkan dan diambil kuning dan telur putihnya. Daging ikan dan telur dihaluskan dengan menggunakan mixer. Semua bahan yang telah diproses dihomogenkan menggunakan mixer hingga terbentuk larutan emulsi yang kemudian dipanaskan hingga suhu mencapai 80 Celcius. Emulsi diamati menggunakan mikroskop. Bila diperoleh butiran mikropartikel yang sesuai dengan ukuran dan komposisinya, maka larutan emulsi disaring dengan menggunakan saringan nilon berdiameter 250 mm. Untuk mengetahui kandungan nutrisi pakan, maka dilakukan analisis proksimat, serta dilakukan uji daya apung dalam air. Hasil dan pembahasan uji kimia mikropartikel. Hasil analisa proksima uji kimia mikropartikel pakan mikropartikel buatan memiliki kandungan protein 50,78%, lemak 23,652%, serat kasar 6,65%. Komposisi tersebut dapat digunakan sebagai pakan untuk mendukung pertumbuhan larva udang P. monodon. Hal ini didukung oleh pendapat Yuwono 2001, nilai protein pakan antara 35-60% sangat baik untuk pertumbuhan udang baik bagi juvenil maupun dewasa. Hasil pengamatan menggunakan Microsoft didapatkan pakan mikropartikel buatan berukuran 80-200, sedangkan pakan mikropartikel komersial berdiameter 80-150. Hal ini berarti penggunaan mikropartikel buatan yang diberikan selama penelitian telah sesuai dan dapat dikonsumsi oleh larva udang. Menurut Buwono 1993, pakan untuk larva udang yang berumur 15-30 hari diberikan dalam bentuk crumble dengan diameter 150 akan dikonsumsi dengan baik. Selanjutnya, hasil uji mikropartikel pada pertumbuhan larva udang windu P. monodon. Yang pertama, pertambahan berat. Hasil rataan pertambahan berat larva udang windu P. monodon dengan pemberian pakan mikropartikel berkisar antara 0,06633 kurang lebih 0,07812 sampai dengan 0,081075 kurang lebih 0,005947. Selanjutnya, laju pertumbuhan spesifik atau SGR. Laju pertumbuhan spesifik pada larva udang windu, pakan mikropartikel komersial dan buatan diperoleh angka rata-rata 20,1328 kurang lebih 0,777651 sampai dengan 26,14148 kurang lebih 5,783116. Saya akan menjelaskan hasil uji mikropartikel pada pertumbuhan larva udang windu P. monodon. Di sini telah dituliskan hasil sintasan yang diperoleh selama penelitian dengan pemberian pakan komersial dan pakan buatan yang dicobakan diperoleh angka 36.500 plus 2.381 sampai dengan 4125 plus 3.500.
Tingginya nilai sintasan tersebut kemungkinan didukung oleh adanya kesetimbangan komposisi pakan seperti protein, lemak, dan serat kasar atau karbohidrat yang baik. Komposisi nutrisi berpengaruh pada proses metabolisme hingga energi yang diperoleh dapat diserap dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang terkait dengan sintasan, yang mengatakan bahwa nilai sintasan dipengaruhi oleh faktor konsumsi terhadap pakan yang diberikan, serta padat penebaran dalam wadah penelitian. Pada penelitian dengan kepadatan 100 ekor dalam wadah mungkin merupakan persaingan untuk mendapatkan pakan yang cukup berpengaruh, sehingga berdampak pada nilai sintasan yang semakin menurun. Next, pertumbuhan panjang larva pada udang. Selama 1 bulan diberi pakan mikropartikel menghasilkan pertumbuhan panjang dari 11,1 mm sampai 25,1 mm. Namun memiliki nilai lebih panjang bila dibandingkan pada penelitian larva dengan umur 20 hari. Rata-rata panjangnya adalah 10,4 sampai 10,9 mm. Hal ini berarti pakan mikropartikel yang mengandung protein 45% sampai 50,78% telah mampu mendukung pertumbuhan panjang larva udang yang baik. Adapun nilai pertambahan panjang bisa dilihat pada gambar pada berikut ini, yang telah mampu mendukung pertumbuhan panjang larva udang dengan baik. Next, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan fisik maupun kimia dan analisis data serta pembahasan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Teknologi pembuatan pakan mikropartikel dengan bahan baku ikan layur dan telur bebek telah berhasil ditemukan dan memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi dan disukai oleh larva udang windu P. monodon. Larva udang windu atau P. monodon yang diberi pakan mikropartikel buatan dan komersial, pertumbuhan dan sintasannya tidak berbeda nyata kecuali terhadap parameter panjang larva. Larva udang windu atau P. monodon yang diberi pakan mikropartikel komersial mempunyai panjang larva lebih besar dibanding yang diberi pakan mikropartikel buatan. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan jenis pakan yang diberikan dengan internal waktu pemberian pakan. Pakan larva udang terbaik diberikan dengan interval waktu setiap 4 jam. Terima kasih.